Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dari TLC. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai implementasi dan konsep PDCA ISO 14001 PT Elang Perdana Tires Industri. Eh, Perkenalkan, berikut kelompok kami yang pertama yaitu Latifah Zahra 114230136, Ismail Rizky R 114230061, Akil Aulis Fazim 114230127, Sofana Fatia Lianza 114230128, Angelina Dewi Wulandari dengan NIM 114230129 dan Nizar Wiranata T 114230167. Profil perusahaan PT Elang Perdana Tire Industri. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan bahan mobil dan merupakan perusahaan penanaman modal asing dari Dubai. Lokasi perusahaan terletak di Kecamatan Citorod, Kabupaten Bogor, tepatnya di Jalan Elang, kawasan industri Branta Mulia. Kegiatan utama perusahaan adalah produksi ban yang menghasilkan limbah dan polusi yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan di sekitar kawasan industri. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang ISO 14001 2015. Standar Nasional Indonesia atau ISO 14001 2015 adalah standar yang disepakati secara internasional dalam menerapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan atau SML. Penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 2015 juga merupakan bagian dari rencana strategik perusahaan yang menunjukkan legitimasi mereka atas kinerja lingkungan dan daya saing perusahaan di level internasional. Mengadopsi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 2015 akan memampukan perusahaan untuk mencapai proses kontrol yang baik, menghemat biaya, dan menambah keuntungan. Oke, lanjut untuk pentingnya ISO 14001 versi 2015. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya bahwa ISO 14001 2015 ini merupakan sebuah standar internasional yang menetapkan kerangka kerja sistem manajemen lingkungan bagi organisasi, yang dimana versi ini adalah edisi terbaru yang menggantikan ISO sebelumnya, yaitu ISO versi 2004, dengan pembaruan signifikan untuk menyesuaikan kebutuhan industri modern, kompleksitas lingkungan, serta isu-isu global seperti perubahan iklim, efisiensi, sumber daya, dan juga keberlanjutan. Beberapa alasan mengapa ISO sangat penting untuk diterapkan. Yang pertama adalah pengendalian dampak lingkungan yang secara sistematis, di mana ISO ini sangat membantu organisasi untuk mengurangi pencemaran, limbah, emisi, dan juga konsumsi sumber daya melalui kerangka kerja yang terstruktur sejak awal. Lalu, yang kedua adalah mendukung keberlanjutan atau sustainability. Sesuai dengan tujuannya, yaitu dengan pendekatan life cycle, di mana organisasi terdorong untuk beralih ke arah ekonomi sirkular dan mengurangi jejak karbon. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik, di mana sertifikasi ISO 14001 menjadi bukti bahwa komitmen terhadap tanggung jawab lingkungan yang meningkatkan citra perusahaan di mata konsumen, investor, dan juga regulator. Yang keempat adalah kepatuhan hukum dan juga regulasi, di mana dengan perusahaan ini menerapkan ISO, sama saja dia juga membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan juga memenuhi persyaratan perundang-undangan lingkungan, mengurangi resiko sanksi hukum. Yang kelima adalah efisiensi operasional dan biaya, di mana penerapan standar mendorong efisiensi energi, pengurangan limbah, serta optimalisasi penggunaan sumber daya, yang dimana akan menghemat biaya jangka panjang. Lalu yang keenam adalah keunggulan kompetitif, di mana eh, banyak tender atau kerjasama internasional mensyaratkan sertifikasi ISO 14001 sehingga memberi peluang besar di pasar global bagi perusahaan. Lalu di sini ada konsep PDCA, di mana konsep PDCA itu singkatan dari Plan, Do, Check, dan Act, di mana PT Elang Perdana Tires Industri menjadi kerangka utama kerja untuk menjamin efektivitas sistem manajemen lingkungan. Mungkin di sini saya akan menjelaskan singkatnya saja apa itu plan, apa itu do, check, dan act. Plan adalah sebuah perencanaan di mana pada tahap ini para perusahaan merencanakan tujuan, sasaran, serta program lingkungan yang akan mereka eh, berikan untuk kedepannya seperti itu. Lalu untuk do adalah pelaksanaan di mana mereka melaksanakan rencana yang sudah mereka rangka di sebelumnya di tahap plan, baik itu untuk pengendalian operasional, dukungan sumber daya, komunikasi, hingga kesiagapan darurat. Lalu cek, di mana cek ini adalah evaluasi berkala, pengecekan dari program kerja atau plan yang udah dikerjakan sebelumnya seperti itu. Lalu act adalah tindakan, di mana ini hampir sama kayak evaluasi tapi lebih ke tahap akhir. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah pada plan kita yang sebelumnya, disinilah act ini beraksi bahwa untuk melakukan perbaikan berkelanjutan melalui tindakan korektif, investigasi ketidaksesuaian, dan peningkatan sistem.
Oke, selanjutnya implementasi konsep PDCA dari PT Elang Perdana Tires Industri. Jadi yang pertama yaitu terdapat tahap plan, di mana tahap plan ini itu perusahaan PT Elang Perdana Tires Industri itu melakukan proses perencanaan sistem manajemen lingkungan, di antaranya adalah memahami kebutuhan perusahaan dan menetapkan lingkup SML. Jadi yang dilakukan itu adalah mengidentifikasi bagaimana tujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti dari elemen masyarakat, pemerintah maupun pelanggan untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, kemudian proses ini diwujudkan melalui penyusunan kebijakan lingkungan yang terarah serta penentuan batasan ruang lingkup sistemnya, seperti mencakup aktivitas produksi dari PT Elang Perdana Tires Industri tersebut, pengelolaan limbah hingga melakukan perencanaan pengendalian potensi dampak lingkungan di area perusahaan. Namun, dalam implementasi di PT Elang Perdana Tires Industri ini belum ada manual sistem manajemen lingkungan yang secara khusus menjelaskan ruang lingkup dan aspek lingkungannya. Kemudian juga dokumen SML ini masih bercampur dengan dokumen mutu ISO 9001 sehingga perannya dalam menentukan lingkup SML ini belum jelas. Kemudian yang kedua, manajemen kebijakan lingkungan, yaitu dilakukan dengan sistem manajemen dari manajemen tertinggi dalam menetapkan dokumen kebijakan secara resmi. Kebijakan ini menjadi pedoman seluruh karyawan maupun yang bekerja dalam perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitas produksi yang ramah lingkungan sesuai ISO 14001 2015. Kemudian yang terakhir pada tahap plan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi aspek lingkungan dan kewajiban hukum. Yang dilakukan adalah mengidentifikasi aspek lingkungan, sasaran, dan program kerja lingkungan, serta regulasi hukumnya. Namun, belum semua aspek lingkungan yang berdampak ini masuk ke sasaran dan program dari PT Elang Perdana Tires Industri, serta juga belum ada peran dan tanggung jawab serta wewenang kerja secara prosedural khusus yang dilakukan oleh PT Elang Perdana Tires Industri. Selanjutnya, pada tahapan Bu, dalam tahap Bu, perusahaan aktif menjalankan semua prosedur kebijakan dan kegiatan operasional yang telah direncanakan sebelumnya atau menindaklanjuti tahapan plan. Hal-hal yang dilakukan antara lain, yang pertama, pelaksanaan prosedur dan kebijakan, di mana implementasi kebijakan lingkungan dilakukan melalui komitmen dan dukungan aktif manajemen puncak. Hal ini diwujudkan dengan penerapan prosedur, pengelolaan aspek lingkungan, termasuk pengendalian dampak di area gudang, serta penyimpanan bahan atau produk yang berpotensi berbahaya. Yang kedua, pelatihan dan sosialisasi. Dilakukannya pengembangan dan pelaksanaan pelatihan internal untuk auditor lingkungan dan personel terkait memastikan kompetensi dan pengetahuan mereka sesuai standar ISO 14001. Yang ketiga, pengendalian dan pengelolaan lingkungan di lapangan. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan operasional di warehouse, termasuk penyimpanan dan pengelolaan bahan B3 atau bahan berbahaya dan beracun, serta pengendalian tumpahan dan ceceran bahan. Yang keempat, monitoring dan pengumpulan data. Evaluasi penerapan SML dilakukan secara berkala menggunakan checklist ISO 14001, dilengkapi pengamatan lapangan dan wawancara untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan prosedur dan kebijakan. Selanjutnya ada tahap cek. Tahap cek itu adalah kegiatan-kegiatan evaluasi dan pemantauan yang akan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan. Secara rinci, kegiatan tersebut itu meliputi yang pertama tuh perekaman pelatihan auditor internal, yaitu melakukan pencatatan terkait pelatihan auditor internal agar dapat mengetahui kompetensi yang telah dicapai dan yang masih perlu perkembangan. Yang kedua ada tinjauan manajemen khusus terkait SML atau sistem manajemen lingkungan, yaitu melakukan review kebijakan serta aspek dan dampak lingkungan secara berkala, agar manajemen dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang tepat untuk pengendalian aspek lingkungan. Poin yang terakhir ada investigasi dan verifikasi ketidaksesuaian, yaitu menyelidiki ketidaksesuaian terjadi terkait pengelolaan lingkungan, melakukan tindak korektif dan verifikasi atas tindakan tersebut. Selain itu, pencatatan ketidaksesuaian dan selanjutnya agar prosesnya dapat dilacak kembali saat dibutuhkan. Dengan demikian, tahap cek berfokus pada proses monitoring, evaluasi, dan verifikasi untuk memastikan penerapan dan efektivitas dari sistem manajemen lingkungan yang berlaku. Tahap selanjutnya yaitu tahap Act.
Tahap X meliputi tindakan korektif, perbaikan berkelanjutan, revisi dokumen, dan pelaksanaan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen lingkungan. 1. Tindakan perbaikan dan peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi dan audit internal, perusahaan melakukan investigasi terhadap ketidaksesuaian lingkungan yang terjadi. Penanganan ketidaksesuaian termasuk tindakan korektif dan verifikasi sehingga penyebab ketidaksesuaian bisa diatasi dan dicegah agar tidak berulang. Yang kedua, pengembangan dan revisi dokumen. Membuat dokumen manual SML lengkap dengan ruang lingkup dan prosedur pengendalian aspek serta dampak lingkungan yang diperbarui sesuai kebutuhan. Mengembangkan prosedur terkait sumber daya, kompetensi, peran, dan komunikasi internal serta eksternal guna memperkuat sistem manajemen, meningkatkan pelatihan auditor internal, dan memperkuat kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan kepada semua karyawan. Yang ketiga, monitoring dan pengumpulan data. Evaluasi penerapan SML dilakukan secara berkala menggunakan checklist ISO 14001, melengkapi pengamatan lapangan dan wawancara untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan prosedur dan kebijakan. Nah, baik untuk manfaat di sini, ketika suatu perusahaan PT Elang Perdana Tairis Industri ini melakukan SML ISO 14001/2015 ini dapat menghasilkan itu meningkatkan kepatuhan regulasi sehingga perusahaan lebih mudah memenuhi peraturan lingkungan hidup sehingga mengurangi risiko terkena sanksi atau denda. Lalu mengurangi dampak lingkungan. Melalui identifikasi aspek lingkungan, pengendalian limbah dan kesiapsiagaan darurat, perusahaan dapat menekan potensi pencemaran dari kegiatan produksinya. Lalu yang ketiga itu meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan sumber daya dan limbah yang lebih baik bisa menekan pemborosan serta menurunkan biaya pengolahan. Yang keempat yaitu meningkatkan citra dan kepercayaan stakeholder. Dengan sertifikasi dari ISO 14001 ini, dia dapat mempercayai suatu pelanggan maupun mitra bisnis. Lalu yang terakhir itu dapat mendorong perbaikan berkelanjutan melalui audit internal, proses kinerja, dan tindakan korektif. Perusahaan memiliki mekanisme untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan lingkungannya. Nah, selanjutnya terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam PPT ini yang berjudul Implementasi dan Konsep PDCA ISO 14001 PT Elang Perdana Tairis Industri adalah sistem manajemen lingkungan ISO 14001 mengikuti siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act untuk memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan efektif. Yang kedua adalah tahap perencanaan meliputi penetapan kontrak, risiko, sasaran, dan pengembangan program, serta pelatihan dan pengendalian di lapangan. Yang ketiga, pelaksanaan dilakukan melalui penerapan kebijakan, pengendalian aspek lingkungan, dan pelatihan personel sesuai standar ISO 14001. Yang keempat, ada monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur, serta melakukan investigasi ketidaksesuaian. Yang kelima, ada tindakan korektif, revisi dokumen, dan peningkatan berkelanjutan menjadi bagian dari proses perbaikan sistem manajemen lingkungan. Dan yang terakhir, implementasi ISO 14001 memperkuat daya saing perusahaan selain bersama secara internasional, mengoptimalkan kontrol lingkungan, dan mendorong efisiensi biaya. Baik, untuk saran untuk dari PT tersebut yaitu pada aspek panduan dan dokumen, dapat membuat manual atau panduan khusus pengelolaan lingkungan agar karyawan punya acuan yang jelas. Lalu terkait sosialisasi, perbanyak pelatihan atau briefing singkat di setiap departemen tentang kebijakan lingkungan. Lalu tugas dan tanggung jawab, perjelas siapa yang bertugas mengelola limbah, memantau dan melapor. Lanjut, pengendalian limbah itu untuk memperkuat prosedur penyimpanan, pengendalian tumpukan, dan pembuangan limbah B3. Lalu pada aspek kesiapsiagaan darurat, sediakan jalur evakuasi, tanda darurat, dan instruksi penanganan keadaan darurat. Lalu pada aspek pencatatan kegiatan, catat rapat, latihan, audit, dan perbaiki agar mudah dievaluasi kembali. Lalu yang terakhir itu perbaikan berkelanjutan, itu dengan segera tindak lanjuti setiap masalah yang muncul agar tidak berkembang lebih besar. Berikut daftar pustaka dari literatur yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.